Oke, selamat bertemu kembali di kelas saya Statistika Bisnis. Ya, ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, dimana saya akan membahas tentang pembuatan tabel Z, ya, tabel kurva normal. Dimana terlebih dahulu kalian harus kenal dulu tanda notasi baca, ya. Ini adalah tanda sama dengan, atau biasa kalimat lainnya adalah sebesar. Ya. Yang kedua adalah tanda seperti ini. Ini adalah tanda kurang dari, dan biasanya arahnya arsir ke kiri. Dan yang bentuk seperti ini lebih dari, arsirnya ke kanan. Oke, ke kanan ya. Dan berikutnya ini adalah simbol maksimal. Arsirnya ke kiri. Dan terakhir minimal, arsirnya ke kanan. Ya, lihat notasinya ya, perhatikan benar-benar terlebih dahulu. Ya, kalau sudah bisa baru kita masuk kepada aturan penggambarannya. Ya, yang pertama cara menggambarkannya, kalian buat dulu garis secara horizontal, ya. Lalu kalian tarik titik-titik ke atas, pelan-pelan ke atas. Ya, udah seperti ini. Lalu buat seperti gunungan, ya. Naik ke atas, puncaknya 1, turun landai ke bawah. Ya. Bentuknya seperti gunungan atau seperti lonceng. Ya, ini kita berikan nama kurva Z positif dan yang di sebelah kiri adalah negatif. Lalu di sini adalah angka 0, ya. Nah, tolong diperhatikan, ini ada dua sisi. Sisi negatif yaitu di sebelah kiri angka 0, dan sisi positif di sebelah kanan angka 0, ya, kanan, ya. Oke, sebelah kirinya adalah tanda negatif, ya. Ruasnya masing-masing besarannya sama. Ketika dijumlah ini adalah 1, ya. Di sini adalah ruas 0,5 atau 50%, dan ruas 0 sampai positif Z tak hingga, ya, khususnya Z tak hingga adalah juga 50%. Ya, di sini 50%, di sini 50% juga. Ya. Dan hati-hati ketika nanti ada pertanyaan tentukanlah ruas negatif 1,22, ya tetap ruasnya adalah jangan dibuat negatif tetapi tetap positif ruasnya, ya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Sekarang saya coba berikan satu soal terlebih dahulu. Tentukanlah ruas Z sama dengan 1,22 sebesar atau sama dengan, ya. Oke, kita akan lihat ini penampakan tabel Z, ya. Nah, cara bacanya seperti apa? Cara membacanya adalah kita lihat dari ujung kiri dulu, itu bacanya 0,000. Ya, sebelahnya 0,01 sampai ujung sebelah kanan membacanya 0,09, ya. Nah, bawahnya adalah 0,10, ya, 0,11, dan sebelah kanannya 0,19, ya. Oke, sampai ke bawah, ya. Sebenarnya sampai tak hingga, tapi ini dibatasin hanya sampai 3,09. Ya, besarannya 4990. Kalau di atas itu tuliskan saja 0,500.
ya. Karena di atas 3 itu biasanya sudah mencapai 50% ya. Oke. Nah, ini mengacu kepada kemiringan dan keruncingan, tapi kemarin saya tidak bahas ya. Nah, kita akan lihat 1,22. Berarti cara bacanya 1, ini paling kiri 1,20 ditambah 2. Berarti ini 1,20, 121, 122. Lihat 122. Besarannya adalah 0,388 ya, seperti itu. Maka kita gambarkan terlebih dahulu ya, ini angkanya 388 ya, 122. Oke, kita gambarkan seperti biasa, garis mendatar terlebih dahulu ya, lalu titik-titik ke atas. Oke, terus kita gambarkan loncengnya atau gunungannya. Nah, kalau dulu saya kuliah, saya disuruh membuat gambar lonceng ini menggunakan karton atau kardus bekas aqua. Jadi agak keras, digunting, lalu pada saat ujian dibawa. Jadi kalau kalian tidak bisa menggambar dengan bagus, kalian tinggal tempel aja si kardus itu ke kertas ujian gitu ya. Nah, oke, ini sebesar. Jadi kalau sebesar ini tulis dulu plus tak hingga atau plus Z tak hingga ya, dan negatif tak hingga ya. Kita adalah besarannya positif ya, perhatikan tandanya. Lalu di sini 0, berarti 1,22-nya di mana ya, kira-kira di sebelah sini. Lalu tulis dulu 1,22, tarik ke atas ya, karena tulisannya sebesar berarti ini adalah langsung diarsir. Pakai pensil boleh mengarsirnya, atau pakai warna kuning atau warna merah, silahkan seperti ini ya. Oke, ini bentuknya arsirannya seperti ini ya, dihitamin semua silahkan, di kreasi kalian ya. Oke, kreasi kalian sendiri di warna hitam atau warna kuning atau warna yang lain ya, kreasi kalian ya. Tapi intinya adalah mepet di 0, mepet di 0 ya. Oke. Nah, ini ruasnya tadi berapa? 0,3888. Jadi PZ sama dengan 1,22 adalah 0,3888. Itu untuk kasus pertama ya, masih cukup mudah ya. Oke, itu cukup dulu untuk kasus pertama.